Masalah sosial budaya, kemiskinan di kota Banjarmasin. Saya mengangkat salah satu masalah sosial budaya yang ada di Banjarmasin, yaitu kemiskinan. Kota Banjarmasin adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kota yang dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai ini memiliki luas 98,46 km persegi. Kota Banjarmasin berjarak 20 km dari muara Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura, sehingga seolah-olah menjadi dua bagian. Wilayah kota ini terdiri atas sekitar 25 buah pulau kecil atau delta. Secara administratif, Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala di sebelah utara, Kabupaten Banjar di sebelah timur dan selatan, dan Kabupaten Barito Kuala di sebelah barat. Selain itu, Kota Banjarmasin dilalui oleh Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Andai, dan Sungai Alalak. Sungai terpanjang yang melintasi Kota Banjarmasin adalah Sungai Martapura dengan panjang 25.066 meter. Sejarah dan posisinya yang strategis menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kawasan sentral perdagangan jasa dan jalur transportasi. Salah satunya dengan keberadaan Pelabuhan Trisakti, pelabuhan terbesar dan tersibuk di Pulau Kalimantan. Kota Banjarmasin terdiri atas 5 kecamatan dengan 52 kelurahan, 116 rukun warga, dan 1.569 rukun tetangga. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Banjarmasin tahun 2020 mencapai 715.703 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 358.913 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 356.790 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Banjarmasin tahun 2020 mencapai 7.269 penduduk per kilometer persegi, yang menunjukkan peningkatan dari sebelumnya, yaitu 7.190 penduduk per kilometer persegi. Persentasi penduduk miskin di Banjarmasin berdasarkan data BPS tahun 2021, persentasi penduduk miskin di Banjarmasin mencapai 12,72%, lebih tinggi dari rata-rata nasional 9,70%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak terdapat masyarakat di Banjarmasin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berikut beberapa poin penting untuk memahami lebih dalam mengenai kemiskinan di Banjarmasin. Yang pertama, ada tren penurunan. Meskipun persentase penduduk miskin di Banjarmasin masih tergolong tinggi, terdapat tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, angka kemiskinan di Banjarmasin mencapai 13,42% dan kemudian turun menjadi 12,72% di tahun 2021. Tren ini menunjukkan upaya pemerintah dan berbagai pihak dalam menanggulangi kemiskinan di Banjarmasin mulai membuahkan hasil. Kemudian yang kedua, ada ketimpangan pendapatan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Banjarmasin adalah ketimpangan pendapatan. Data BPS menunjukkan bahwa 10% penduduk terkaya di Banjarmasin menguasai 33,2% dari total pendapatan.
sedangkan 10% penduduk termiskin hanya menguasai 2,87%. Ketimpangan ini perlu diatasi agar akses terhadap pendapatan dan kesejahteraan dapat lebih merata. Kemudian yang ketiga ada sektor informal. Mayoritas penduduk miskin di Banjarmasin bekerja di sektor informal, seperti buruh harian, pedagang kecil, dan petani. Sektor ini umumnya memiliki penghasilan yang tidak stabil dan minim perlindungan sosial. Meningkatkan peluang kerja di sektor formal dengan upah yang layak dan perlindungan sosial yang memadai menjadi langkah penting dalam menanggulangi kemiskinan. Kemudian yang keempat, ada akses pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam memerangi kemiskinan. Kurangnya akses pendidikan dapat menghambat penerimaan pekerjaan yang lebih baik, sedangkan akses kesehatan yang buruk dapat menyebabkan pengeluaran rumah tangga yang tinggi. Dan yang terakhir, ada upaya penanganan kemiskinan. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan di Banjarmasin, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan langsung tunai atau BLT, dan program pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya ini perlu dioptimalkan dan dikoordinasikan dengan baik agar tepat sasaran dan efektif dalam membangun masyarakat miskin keluar dari jerat kemiskinan. Jadi, dapat disimpulkan meskipun terdapat tren penurunan, persentase penduduk miskin di Banjarmasin masih tergolong tinggi. Ketimpangan pendapatan, sektor informal yang dominan, akses pendidikan yang rendah, dan kesehatan yang rendah menjadi beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan di Banjarmasin. Penanganan kemiskinan memerlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai masalah sosial budaya di Kota Banjarmasin. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.